Amarah yang tersisa untuk yang terlemah latar. Suasana hutan yang mulai gundul. Suara gergaji mesin dan alat berat masih terdengar samar-samar dari kejauhan. Seorang penunggu hutan, sosok gaib berwibawa dengan mata bijak namun penuh duka, duduk di atas tunggul pohon besar yang telah ditebang. Di depannya, sekelompok orang kecil, petani, nelayan, ibu rumah tangga, dengan pakaian lusuh dan raut putus asa, berdiri membawa karung dan alat sederhana. Suara angin menyapu tanah tandus membawa debu dan daun kering. Orang kecil satu, suara gemetar menunduk. Maafkan kami penunggu. Kami cuma ingin ambil sisa-sisa kayu ini, buat perbaikin atap rumah yang bocor. Hujan semakin deras. Orang kecil dua, memegang erat anak kecil di gendongannya. Tanah kami tak lagi bisa ditanami. Sungai penuh lumpur dari bukit yang gundul. Kami lapar penunggu. Penunggu hutan memandang mereka lama. Suasananya hening, hanya desir angin yang menyapu tanah tandus. Kalian pikir aku tidak marah, tapi saat mesin-mesin besar itu datang, saat pohon-pohon tua dirubuhkan untuk kebun sawit dan tambang, kami tidak melihat tanda-tanda kemarahan tuanku. Tidak ada badai mengamuk, tidak ada tanah bergerak menelan mereka. Kami kira penunggu telah pergi atau membiarkan saja. Penunggu hutan menghela napas panjang. Matanya memandang ke arah bekas tebangan di kejauhan, di mana puing-puing vila megah mulai dibangun. Marah? Rasa itu telah lama berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berat dari sekadar amarah. Mari aku ceritakan, saat mereka yang berkuasa datang, dengan surat-surat cap keramat dari kota, dengan senyum licin dan janji devisa, mereka tidak datang sendirian. Mereka membawa izin yang dikeluarkan oleh makhluk-makhluk dari dunia kalian sendiri yang memakai jubah jabatan. Izin yang, dalam tata bahasa kekuasaan manusia, dianggap sah. Mereka juga membawa tentara, bukan hanya tentara berseragam, tetapi juga tentara uang yang bisa membeli mulut tetua adat, tentara hukum yang bisa memutarbalikkan kata lestari, dan tentara teknologi yang membuat gergaji mereka berdesibels lebih keras dari jeritanku. Apa yang bisa dilakukan oleh kemarahan seorang penunggu? Mengirim bahaya pada pekerja upahan yang juga lapar? Mengirim penyakit pada mandor yang hanya menjalankan perintah? Atau menenggelamkan truk-truk yang isinya hanya besi dan kayu mati? Kemarahan terhadap mereka yang terlalu kuat, terlalu terlindungi oleh sistem yang mereka buat sendiri, adalah seperti meninju angin. Tenaganya terserap, suaranya hilang. Mereka telah mengasingkan dirinya sendiri dari alam. Mereka tidak lagi mendengarkan bisikan daun, sehingga teriakan pun tak mereka dengar. Marah terhadap mereka, itu seperti marah pada batu. Aku hanya menyimpan duka dan menunggu. Hukum alam akan bekerja pada waktunya. Banjir bandang yang tak peduli vila mewah, longsor yang tak pilih-pilih jabatan. Lalu mengapa pada kami tuanku kelihatan marah? Kenapa sering kami dapat musibah saat ambil kayu sedikit saja? Karena kalian masih milikku, kalian masih mendengar, kalian masih punya hati yang bisa disentuh rasa bersalah. Kalian masih mengerti bahasa tanda, bahwa burung yang menghilang pertanda buruk, bahwa mata air yang keruh adalah peringatan. Kemarahan yang kalian lihat angin kencang yang menjatuhkan kalian saat memanjat pohon. Ular yang tiba-tiba muncul di jalan itu bukan kemarahan murni. Itu adalah kepedihan. Aku marah karena kalian harus melakukan ini. Aku marah karena pilihan kalian telah dipersempit oleh mereka yang di atas. Hingga satu-satunya jalan adalah merampas sisa-sisa nafas hutan yang sedang sekarat ini. Kalian, yang seharusnya menjadi kawan lama hutan, kini terpaksa menjadi pemulung di kuburan sendiri. Mereka yang di atas merampas dengan sombong dan tanpa perlu meminta maaf. Kalian merampas dengan rasa bersalah dan doa di bibir. Kepada yang sombong, aku diam karena pembicaraan kita sudah selesai. Kepada yang masih tahu rasa bersalah, aku masih berbicara dengan peringatan, dengan amarah yang masih mengandung harap. Ambillah kayu itu, perbaiki atapmu. Tapi ingat, setiap tunggul yang kalian gali, itu adalah kuburan teman kalian. Aku tidak akan mengutuk kalian dengan bencana besar itu, telah dilakukan oleh para penguasa untuk kalian semua. Gue hanya akan tetap di sini menyaksikan dan berduka sampai mungkin suatu hari nanti. Kalian tidak lagi perlu memilih antara menghidupi keluarga atau menghormati hutan. Karena musuh terbesarku bukanlah kapak di tangan orang kecil, melainkan tanda tangan di atas kertas para penguasa. Penunggu hutan perlahan memudar, berbaur dengan bayangan tunggul pohon. Orang-orang kecil terdiam, lalu perlahan mendekati tumpukan kayu sisa. Salah seorang dari mereka meneteskan air mata.
menyentuh tunggul pohon dengan penuh penyesalan sebelum akhirnya mengambil sebatang kayu. Suara alat berat di kejauhan semakin nyaring, menggantikan desir angin di hutan yang sudah hampir tiada.